Fankat yang tengah mengemudikan sepeda motornya melihat seorang wanita yang ingin melahirkan terjebak di dalam kemacetan karena unjuk rasa yang dilakukan oleh partai yang diketuai oleh CM. Ia mencoba menegur anggota pengunjuk rasa tersebut. Namun tiba-tiba mereka menampar Fankat dan hal itu disaksikan oleh CM yang kebetulan melintasi jalan tersebut. Putranya yang melihat hal itu sangat merasa malu, terlebih melihat wajah ayahnya yang sangat terluka. Kakeknya pun merasakan hal yang sama. Ia sangat terluka melihat penghinaan yang diterima oleh Venkat, hingga ia meminta cucunya untuk bisa menjadi polisi yang bisa dibanggakan oleh Venkat. Tapi tiba-tiba ia mengatakan ia tidak mau menerima pekerjaan sebagai polisi, bahkan ia membenci pekerjaan ayahnya. Namun di hadapan ayahnya ia mengatakan menyukai polisi dan pekerjaan sebagai polisi. Venkat selalu diminta untuk bisa menjadi seorang polisi yang bisa ia banggakan. Mau tidak mau Arjun menerima permintaan itu. Kantor Menteri Dalam Negeri Hyderabad, CM memberikan pelajaran pada rekannya yang tidak mau tunduk dengan aturannya. Ia sangat marah ketika tahu rekannya membuat persetujuan tanpa melalui dirinya, karena ia adalah penguasa di pemerintahan ini dan tidak boleh bawahannya melebihi dirinya. Biredi menyusun rencana juga untuk bisa mengendalikan permainan di pemilihan nanti agar partainya bisa menang. Arjun yang sudah tumbuh menjadi laki-laki dewasa selalu berbohong pada ayahnya kalau ia gagal dalam tes kepolisian. Namun walaupun ia gagal menjadi seorang polisi, ia punya cara untuk bisa menjaga ketenangan di tempatnya. Ia bahkan tidak pernah takut menghadapi preman yang mencoba memberikan kekacauan di tempatnya. Namun di tengah-tengah perkelahiannya, ia malah melihat seorang wanita yang menarik hatinya. Hal itu yang membuatnya bersemangat hingga saat tes untuk masuk ke departemen kepolisian, ia bersemangat dan berhasil melewati banyak tes. Arjun yang jatuh cinta pada wanita itu berniat untuk bertemu dengannya. Tak lama ayahnya menelpon dan mengucapkan selamat kepadanya karena ia telah berhasil menjadi subinspektur dan akan ditugaskan di kantor polisi Punjaguta. Mau tidak mau ia menerima pekerjaan tersebut. Arjun mulai datang ke kantor polisi Punjaguta dan dengan gayanya ia berkenalan dengan petugas yang ada di tempat itu. Girindar yang merupakan penanggung jawab di tempat itu memberitahu tentang apa yang banyak terjadi di tempat mereka. Arjun yang sudah memiliki rencana sebelum pergi ke kantor polisi tersebut mencoba menjalaninya. Ia mau membuat namanya menjadi buruk hingga ia membebaskan semua tahanan yang ada di tempat itu. Hal itu pun mendapatkan tanggapan cepat dari atasannya yang langsung mendatangi kantor polisi Arjun. Ia meminta Arjun berhenti menjadi polisi di tempatnya. Bahkan ia menanyakan tentang uang suap yang berhasil diterima oleh Arjun untuk mengeluarkan semua tahanan di tempat itu. Berita pelepasan tahanan pun mulai menyebar luas. Hal itu membuat nama komisaris menjadi buruk. Namun akibat pembebasan yang dilakukan oleh Arjun, tahanan tersebut malah tertangkap bersama sindikatnya dan membuat nama Arjun semakin baik di mata masyarakat. Arjun menjadi kesal karena rencananya gagal. Sementara di kediaman, Biredi tetap merencanakan kecurangan untuk kemenangan partainya di pemilihan yang akan datang. Di tengah rencana tersebut, ia mendapatkan laporan tentang Arjun yang telah berhasil mengungkap tentang bisnis ilegal yang selama ini tengah ia jalani bersama dengan anak buahnya. Beradi meminta anak buahnya untuk tetap mengawasi Arjun agar tidak dicurigai. Di tengah-tengah menikmati minuman beralkohol miliknya, Arjun bertemu dengan ayah dari wanita yang ia sukai. Laki-laki setengah baya tersebut mengungkapkan kalau putrinya sangat membenci pria sejak kematian kakak perempuannya yang telah menikah kemudian ditemukan bunuh diri. Ia bahkan dengan kejam menyerang banyak pria yang mendekatinya. Arjun yang benar-benar mencintai wanita itu menyusun rencana agar putrinya mau berteman dengan Arjun. Ia yang tahu kebiasaan putrinya pergi ke gereja meminta Arjun menjalankan rencananya dengan baik. Arjun pun mulai tahu bagaimana kasarnya wanita tersebut. Tapi dengan sikap unik Arjun, wanita itu bisa mengendalikan emosinya. Arjun tanpa ragu mengungkapkan ia telah jatuh cinta kepadanya. Tapi wanita yang sampai sekarang belum diketahui namanya itu tidak sama sekali menghiraukan Arjun. Seorang barani mencoba menemui Arjun dan berbicara kepadanya tentang keadilan yang tidak pernah ia terima selama menjalani panti. Tapi Arjun mengungkapkan kalau ia tidak sama sekali tertarik pada pekerjaannya sebagai polisi. Kemudian ia pergi meninggalkan Barani yang terkejut melihat Arjun yang sebenarnya. Arjun yang bertemu dengan komisaris terkejut mendengar cerita tentang ketakutan beberapa penjahat terhadap Arjun, bahkan sebelum ia menjadi seorang polisi.
Lagi-lagi hal itu membuat beban untuk Arjun. Keberhasilan Arjun lagi-lagi membuat Bayredi menjadi anggota polisi yang memihak kepadanya menggunakan kekuasaannya untuk bisa menyingkirkan Arjun. DGP tersebut memberikan pendapat untuk berbicara pada Arjun dan mengajaknya bekerja sama. Sementara Venkat menelpon putranya dan mengungkapkan kalau selama ia menjadi seorang polisi, ia memiliki rasa takut yang luar biasa. Tapi selama ia melihat Arjun berhasil menjadi polisi yang membanggakan, ia bisa menghilangkan rasa takut dalam dirinya. Arjun mengakhiri teleponnya dan merasa terpojok dengan keputusannya menjadi seorang polisi. Ia berniat ingin benar-benar keluar dari pekerjaannya menjadi seorang polisi. Tak lama komisaris menelponnya dan mengatakan kalau Menteri Dalam Negeri ingin menemui Arjun. Keesokan harinya Arjun menemui Bayredi, bahkan tanpa basa-basi ia memasuki rumah tersebut membuat anak buah Bayredi terkejut. Di dalam pertemuannya ia mengungkapkan tentang penggerebekan yang akan dilakukan oleh pihaknya. Tak lama Bayredi membereskan semua uang-uangnya untuk bisa melindungi kehidupan mereka. Setelah menyingkirkan uang-uang tersebut, tak lama petugas datang dan memeriksa semua ruangan yang ada di tempat itu. Namun mereka tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan. Selepas petugas pemeriksa pergi, Bayredi mengucapkan terima kasih dan meminta Arjun mengatakan apa keinginannya. Arjun mengatakan ia ingin dipecat dari pekerjaannya. Tapi Bayredi tidak menyetujuinya dan memintanya pergi dari tempatnya. Bayredi kembali melakukan kejahatannya. Kali ini ia menghabisi salah satu anak buahnya di hadapan istri korban. DGP juga menelpon Bayredi untuk membicarakan tentang seorang pria yang tahu tentang usaha ilegal mereka. Semua anak buah Bayredi mengejarnya dan berusaha untuk menghabisinya. Tapi pria tersebut yang terlihat mencurigakan malah dikejar oleh 3 polisi yang tengah bertugas. Bayredi memiliki ide untuk menggunakan Arjun sebagai alatnya menghabisi pria tersebut. Karena pembunuhan itu, Arjun pun bisa dipecat dari pekerjaannya. Bayredi membuat pernyataan bohong tentang pria itu. Ia mengatakan kalau pria tersebut telah melakukan pelecehan dan pembunuhan terhadap seorang wanita seminggu yang lalu. Hingga menyebabkan polisi mengejarnya. Bayredi menekannya untuk bisa menghabisi pria tersebut hingga ia akan ditangguhkan dari pekerjaannya. Arjun menyetujuinya dan mengatakan tidak akan ada kata ampun untuk seorang pelaku pelecehan dan juga pembunuhan. Arjun yang sudah berada di tempat kejadian menarik 2 peluru sekaligus. Tapi di saat bersamaan ayahnya muncul dan peluru tersebut mengenai ayahnya. Arjun membawa dengan cepat ayahnya ke rumah sakit dan meminta ayahnya bisa sadar. Arjun keluar dari ruangan IGD dan menyerahkan semuanya kepada dokter untuk bisa menyelamatkan sang ayah. Operasi masih terus berlangsung dan tak lama ia mendapatkan berita dari dokter yang menangani ayahnya kalau Venkat telah koma. Ia bisa melihat dan mengamati namun tidak bisa bereaksi. Arjun terdiam dan teringat keinginan sang ayah yang ingin sekali melihatnya menjadi seorang polisi yang membanggakan. Arjun menelpon Bayredi, tapi sebelum ia berbicara Bayredi mengungkapkan kalau Arjun sebenarnya bukanlah subinspektur. Karena saat tes berlangsung ada beberapa kesalahan yang disengaja oleh mereka dan Arjun telah ditumbalkan untuk kepentingan mereka. Arjun terdiam dan memutuskan hubungan telepon tersebut. Keesokan harinya pria yang diminta Bayredi untuk dihabisi telah ditemukan tewas dan langsung dikremasi oleh pihak pemerintah karena tidak dikenali. Arjun terkejut melihat berita tersebut hingga menimbulkan pertanyaan mengapa menteri mau pria tersebut sakit hingga tiba-tiba Venkat muncul begitu saja. Arjun menemui Bayredi dan memohon untuk bisa memberikannya pekerjaan sebagai polisi. Bayredi menolak, tapi Arjun terus memaksanya dan berharap ia bisa membuatnya menjadi polisi lagi. Arjun yang ditolak membuat caranya sendiri untuk bisa mendapatkan dukungan menjadi seorang polisi juga. Akibat yang dilakukannya, Arjun diminta untuk menemui komisaris dan juga DGP. Tapi bukannya takut, ia malah menantang mereka untuk melawannya di pengadilan sekalipun. Arjun membuktikan perkataannya di hadapan DGP. Ia mengungkapkan tugas yang diberikan oleh Bayredi untuk dirinya karena Arjun tahu tugas tersebut adalah salah hingga bisa membuat Bayredi dan orang-orangnya dipenjara akibat itu semua. Mau tidak mau DGP dan komisaris kembali memberikan pekerjaan Arjun menjadi polisi. Dan kali ini Arjun melakukan tugas-tugasnya dengan tepat, dengan menegakkan banyak keadilan di beberapa desa. Hingga namanya semakin harum di mata masyarakat. Arjun mau ayahnya tahu tentang hal ini dan bangga terhadap dirinya karena ia menjadi petugas polisi yang membanggakan untuknya.
Usaha Arjun pun membuahkan hasil karena Venkat sedikit bisa memberikan respons pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Setiap hari, Venkat menunjukkan kemajuan baik untuk kesehatannya, tapi kesuksesan Arjun membuat Bairedi menjadi kesal dan meminta Arjun menemuinya. Arjun dengan cepat menemuinya. Bairedi mengungkapkan kalau Arjun harus bisa menuruti semua perintahnya karena ia mendapatkan kembali pekerjaannya akibat dirinya. Arjun mengungkapkan keinginan agar Bairedi bisa mengembalikan 3.000 orang ke Departemen Kepolisian. Bairedi terkejut dan kembali menyusun rencana untuk Arjun. Venkat pernah menemui atasannya untuk memberitahu kalau Arjun akan menjadi seorang petugas polisi. Atasannya tersebut memperkenalkan supirnya juga yang akan menjadi seorang petugas juga. Tapi malam itu supir DGP berlari dengan ketakutan dan tanpa sengaja Venkat menyelamatkannya dari kejaran anak buah Bairedi. Supir yang bernama Kartik tersebut dipecat menjadi supir dan mengatakan kalau ia telah berhasil menjadi subinspektur dan lulus tes. DGP Raja Gupta datang menemui Bairedi dan memberikan fakta daftar nama orang-orang lulus dalam subinspektur. Raja Gupta mengungkapkan ada 10.000 calon subinspektur yang mengalami proses wawancara. Bairedi memintanya menghentikan dan memberikan list nama-nama miliknya. Ia meminta mengeluarkan 3.000 calon subinspektur dari daftar milik Raja Gupta. Ia mau orang-orang yang telah ia pilih ditempatkan di daerah pemilihan di mana partainya lemah hingga ia bisa memenangkan kembali pemilu yang akan datang. Ia juga menjanjikan Raja Gupta untuk mendapatkan promosi dan memberikannya 50 crore. Raja Gupta terdiam. Di perjalanan pulang, Kartik menceritakan betapa bangganya ia bila menjadi seorang subinspektur. Raja Gupta terdiam dan ia tahu ia telah mengubur mimpi dari Kartik. Raja Gupta kembali menemui Bairedi untuk tidak melakukan hal itu, tapi Bairedi malah menikamnya dengan kejam dan Kartik melihat semua kejahatan ini. Kartik pun mengambil daftar yang sebenarnya dibuang oleh Raja Gupta dan melihat orang-orang tersebut telah banyak ditemukan tewas tanpa sebab. Venkat berjanji kalau Arjun pasti bisa membantunya, tapi setelah berjanji itu Kartik malah ditabrak dan dirinya sendiri malah ditembak oleh putranya sendiri. Venkat mengakhiri ceritanya dan meminta putranya untuk tidak melanggar hukum dan memberikan keadilan kepada banyak korban. Arjun mengungkapkan kalau ia yang telah diminta untuk menghabisi Kartik oleh Bairedi hingga ia berjanji akan memperbaiki semuanya. Arjun menemui kembali Bairedi. Ia mengungkapkan akan benar-benar memberikan keadilan pada orang-orang yang telah disingkirkan dari anggota kepolisian. Bairedi menekan DGP untuk bisa memberikan pelajaran kepada Arjun. Di tengah-tengah pembicaraannya, tiba-tiba kekasih gelapnya datang dan meminta Bairedi untuk menemukan putranya yang diculik. DGP pun mulai mencari keberadaannya melalui nomor telepon korban. Tapi Bairedi mendapatkan kabar kalau korban telah selamat dan kini DGP yang telah diculik. Arjun yang ada di balik itu semua telah berhasil menyekap DGP. Arjun mengancam DGP untuk bisa mengikuti keinginannya dan memberikan keadilan. Ia diminta menyerahkan Bairedi ke pengadilan dan bekerja sama dengan dirinya. DGP mengiyakan hal itu, tapi di saat bersamaan DGP telah ditembak dan tak lama Bairedi menelponnya mengungkapkan kalau tidak akan ada yang bisa membuktikan kejahatannya. Bairedi pun menyusun rencana untuk bisa menghabisi Arjun. Semua anak buahnya telah ia kerahkan untuk menghadapi Arjun. Tapi Arjun dengan mudah bisa mengalahkan mereka, bahkan mereka sangat ketakutan melihat Arjun menyerang mereka. Bairedi mulai khawatir karena tidak ada kabar tentang kematian Arjun, padahal ia telah mengerahkan orang-orang terbaik miliknya. Arjun merencanakan hal lain untuk bisa membuka database kepolisian dan mengetahui 3.000 calon subinspektur yang sebenarnya. Tapi semua tidak bisa berjalan dengan lancar karena manipulasi yang diberikan oleh Bairedi begitu sempurna. Hingga Arjun memiliki rencana lain dan membuat database tersebut bisa terbuka dengan sempurna dan membuat Venkat serta yang lainnya merasa senang karena mereka bisa membongkar semua kejahatan Bairedi. Arjun meminta dukungan dari komisaris dan mendengar hal itu komisaris mengiyakan serta menyetujui untuk membantunya. Tiba-tiba Bairedi menghubungi Arjun dan mengungkapkan kalau Venkat Reddy telah berada di tangannya. Arjun yang tahu hal itu dengan cepat mengendarai mobilnya untuk bisa sampai ke kediaman Bairedi. Venkat mengungkapkan kalau putranya pasti akan bisa berhasil menangkap Bairedi dan membawanya ke pengadilan dengan bukti-bukti yang ia miliki.
Bairedi mengerahkan anak buahnya untuk menghabisi Arjun ketika ia tiba di tempatnya. Tapi bukan pekerjaan sulit untuk Arjun melumpuhkan mereka hingga dalam waktu yang sangat singkat mereka bisa dihabisi dengan cepat. Arjun meminta Bairedi mengatakan kebenaran dan kejahatannya. Arjun juga meminta untuk bisa memanggil orang-orang yang ada di daftar sebenarnya. Bairedi akhirnya mau mengikuti keinginan Arjun. Hingga atas kerja kerasnya, Venkat yang pensiun saat itu mendapatkan penghargaan karena kejujurannya dan memberikan Arjun penghargaan karena keberaniannya. Arjun dan Venkat dengan bangga menerima penghargaan yang diberikan oleh pemerintah. Venkat bangga dengan pencapaian putranya yang sangat ia harapkan. Sementara Brady akhirnya bisa ditangkap oleh komisaris dan dibawa ke pengadilan untuk bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Bairedi tidak bisa mengelak hingga mau tidak mau ia dipanggil mengikuti komisaris ke pengadilan. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Mother. Arjun akhirnya mampu menunjukkan kepada sang ayah bahwa ia bisa menjadi seorang polisi yang membela kebenaran. Ia pun akhirnya berhasil mengungkap kejahatan Bairedi dan Venkat sang ayah pun begitu bangga atas keberhasilan putranya. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini.